Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad bin Rizky dengan NIM H54012210073. Di sini kita akan belajar cara menggunakan metode ARDL menggunakan aplikasi Stata. Jadi ARDL itu eh, digunakan untuk melihat hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara beberapa variabel, antara variabel Y dan variabel X. Nah, itu RDL ini digunakan ketika data itu stasioner di tingkat yang berbeda. Misalkan data variabel Y kita itu stasioner di tingkat level dan variabel X kita itu ada yang di tingkat level dan ada tingkat first difference. Itu kan stasionernya berbeda-beda. Jadi RDL itu digunakan ketika datanya stasioner di tingkat yang berbeda. Tapi maksimalnya itu di tingkat first difference ya teman-teman. Nggak bisa di tingkat second difference. Kayak gitu. Nah, biasanya yang menggunakan ARDL ini atau metode ARDL ini adalah orang-orang yang ingin menganalisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara beberapa variabel atau misalkan peneliti juga bisa atau misalkan profesional di bidangnya juga bisa teman-teman. Nah, langsung aja kita di sini kita mulai kita masuk ya ke data editor. Sini kita udah punya data RDL. Sini kita copy aja ya datanya teman-teman dari sini sampai ini. So, kita masukin ke data editor statanya. Ini udah masuk ya HN ya harga emas, ini ada kurs, ada minyak dunia dan ada permintaan emas. Yang pertama kita lakukan adalah kita harus memasukkan atau mengatur dataset waktu untuk data-data atau untuk variabel-variabel kita. Langkah pertama itu kita generate time-nya dulu, gen t sama dengan eh, underscore n. Setelah itu kita generate new type, new sama dengan teki, karena data kita kuartalan ya teman-teman. Jadi kita eh, tulisnya teki dari 2017 dari 2007 bulan bulan pertama atau kuartal pertama plus T-1. Setelah itu kita ganti dulu formatnya menjadi kuartalan itu dengan format persen TQ atau time kuartal new. Setelah itu kita set data yang tadi udah kita masukin. Ini datanya udah masuk ya teman-teman. Newtnya itu 2007 kuartal pertama sampai 2017 kuartal keempat. Kita set data itu sebagai time series kita. Itu time series set, TS set ya, Newt. Nah ini udah masuk. Sini udah ke input berarti udah kebaca time variabelnya itu adalah variabel Newt. Yang tadi datanya itu 2017 kuartal pertama sampai 2017 kuartal keempat. Setelah itu kita cari titik stasioner dari data-data kita ini. Kita cari titik stasioner dari HE, kurs MD, dan PE. Apakah dia stasioner di tingkat level atau first difference? Kita menggunakan uji di Keyfuller aja. Kita ketik di Fuller dari sini tadi variabel pertama kita itu HE, ya, teman-teman. HE, kurs MD, dan PE. Ketik HE. Di sini belum stasioner di tingkat level. Biar gampang teman-teman defilernya eh, kita copy aja. Terus kita langsung ketik yang semua kurs. Ini juga belum. Kita cek lagi MD sama PE. Minyak dunia ini juga belum stasioner. Permintaan emas stasioner. Jadi yang stasioner di tingkat level itu hanya permintaan emas. Sekarang kita cek
variabel yang belum stasioner di tingkat first difference. Kita cek harga emas, kurs, dan MD. D titik. Sini harga emasnya stasioner di tingkat first difference. Kurs juga stasioner di tingkat first difference. MD. Nah, minyak dunia juga stasioner di tingkat first difference. Jadi tadi cuman eh, permintaan emasnya aja ya, atau PE-nya yang stasioner di tingkat level. Nah, karena data kita itu stasionernya di tingkat yang berbeda, maka kita akan menggunakan metode ARDL untuk melihat hubungan jangka pendek dan jangka panjang. Langsung aja teman-teman, kita ketik di sini ARDL. Ini variabelnya kita masukin semuanya, HE, kurs, MD, P, sama PE. Terus koma, max, lex-nya, ini buat lex maksimalnya ya yang akan kita uji. Jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Kita tulis 3 aja di sini. Terus AIC. Sini teman-teman bisa lihat bahwa model RDL-nya itu 2100. Di sini teman-teman bisa lihat HE-nya itu eh, signifikan di leg pertama dan yang lainnya itu belum ada yang signifikan ya teman-teman. Kita lihat aja matriksnya. Matriks legs dalam kurung. Oh, salah. Metrik list dalam kurung legs. Nah, kayak gini. Sini ya. Jadi HE-nya itu 2 leg, kursnya 1, MD-nya 0, dan PE-nya 0. Setelah itu, kita cek RDL menggunakan model yang tadi ya. Jadi ketik aja yang ini biar nggak capek-capek. Nah, max-nya ini kita hapus. Dan legs-nya ini kita ganti pakai yang udah kita dapat, yaitu 2100. Jadi kita ganti EC. Enter. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa eh, untuk jangka panjangnya itu tidak ada yang berpengaruh signifikan dan jangka pendeknya juga tidak ada yang berpengaruh signifikan terhadap harga emas ya teman-teman, dari kurs minyak dunia dan permintaan emas itu tidak ada yang berpengaruh signifikan. Terus kita start EC. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa F statistiknya itu 1090 dan T-nya itu min 1632. Sini di bawahnya teman-teman bisa lihat bahwa ini titik A semua ya, dot A semua, itu artinya no rejection. Berarti kita menerima hak nol, bahwa data kita itu di sini adalah eh, tidak memiliki hubungan jangka panjang. Kayak gitu ya teman-teman. Setelah itu kita cek di Watson. Ini ya bisa lihat nilai Durbin Watsonnya itu 2,0, 2,0 sekian, itu lebih besar daripada 0,005. Artinya data kita signifikan dan tidak mempunyai hubungan yang signifikan antara jangka pendek dan jangka panjang antara variabel-variabelnya. Setelah itu kita uji cusum. Di sini kita ketik cusum 6 karena model di Stata ini adalah cusum 6 ya. Jadi kita cek ketik cusum 6, terus kita masukin variabel-variabelnya. Nah, setelah itu koma CS dalam kurung cusum, terus LW dalam kurung lower, dan P dalam kurung upper. AW sorry. UW
dalam kurung upper. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa data kita ini masih di dalam garis apa namanya, batas atas dan batas bawah. Tapi di sini sudah mendekati atau hampir terkena atau hampir melewati batas bawah. Jadi itu teman-teman. Jadi ini adalah plotnya dari plot cusumnya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.